MUI juga ya? Iya, MUI pun, PBNU, semuanya kan mensupport. Karena memang seharusnya begitu. Masyarakat Indonesia bersatu untuk saling peduli terhadap masyarakat Indonesia. Kebetulan ada momen kita silaturahmi, ya tentunya kita akan bicarakan ke depan terkait dengan persoalan-persoalan hukum, dari mana seperti kita ketahui ada orang-orang yang merasa dirugikan, katanya merasa dirugikan dan merasa namanya tercemar atas apa statement atau tayangan ataupun video ya yang dimana saya sudah tanyakan berkali-kali dan dapat saya pastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Marcel itu tidak lebih dan tidak kurang hanya sebuah entertain dan juga yang ingin mengedukasi masyarakat, sehingga mungkin saja dari trik-trik yang dia sampaikan kepada masyarakat ya itu lebih kepada ingin mengedukasi masyarakat supaya masyarakat pinter, masyarakat tidak terpelosok ya, terjerumus dengan adanya trik-trik yang mungkin saja digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Tapi sekali lagi saya pastikan bahwa Marcel tidak ada niatan untuk mencemarkan nama baik orang ya, untuk menyerang seseorang, kehormatan seseorang, apalagi merugikan seseorang. Bukan begitu? Sangat betul. Artinya kalaupun ada orang yang merasa dirugikan dan mungkin saat ini juga sudah melaporkan ke pihak yang berwajib, maka pada prinsipnya kami juga membuka ruang untuk bersilaturahmi ya, karena sebaik-baiknya satu persoalan itu ketika bisa dibicarakan tidak harus melalui jalur hukum. Dan saat ini juga perlu diketahui bahwa adanya instruksi dari Bapak Kapolri kita bahwa segala satu persoalan terkait dengan pencemaran nama baik itu bisa diselesaikan dengan RJ, restorasi justice. Tidak harus melulu dibawa ke meja hijau, tapi juga bisa dibawa selesai di meja makan gitu ya. Betul. Iya, kemarin Mbak Rara juga melayangkan somasi, sempat melayangkan somasi 3 kali 24 jam. Itu gimana menanggapi somasi itu? Sekarang kan udah hampir sudah udah lebih lewat loh, Kak. itu gimana? Ya, kalau saya pribadi sih ya mau orang somasi bagaimanapun mau laporin kan itu hak semua orang. Saya pribadi tetap niat saya hanya edukasi, tidak menyerang pribadi, tidak pernah tuh nyerang si A, si B, si C. Kalaupun saya membongkar pawang hujan itu menggeneralisir. Jadi yang saya bongkar adalah pawang hujannya gitu. Trik-trik pawang hujan. Agar masyarakat tidak mudah dibodoh-bodohi, agar masyarakat bisa lebih menganalisis terhadap hal-hal yang dia lihat dan apa yang terjadi gitu. Bukan menyerang pribadi atau ngejek, menghina pribadi gitu. Jadi saya juga sudah perhitungkan. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang merasa dihina, ya saya juga nggak tahu ya, karena saya nggak pernah nyebut nama juga. Karena setiap saya bongkar kayak misalkan tisu yang kebakar tanpa api, semua orang yang mempraktekkan tisu kebakar tanpa api ya begitu caranya gitu. Jadi saya nggak menghina orang yang melakukan. Gitu. Niatnya memang edukasi aja. Nah, justru gara-gara kamu tidak menyebut nama itu, orang-orang jadi menganggapnya semua seperti dukun kan gitu, seperti dukun. Memang semua. Ya memang semua. Memang semua kan dukun. Kalau dukun itu udah lama ya. Di channel YouTube saya sudah lama mengatakan dukun yang saya maksud adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib. Jadi dukun bayi, dukun beranak, dukun pijat itu bukan termasuk. Karena itu masuknya pengobatan tradisional. Dan setahu saya yang diakui oleh Indonesia itu pengobat tradisional, bukan dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib. Bahkan di Indonesia sendiri di pasal 546 KUHP ya, Bang Sunan, itu ada pelarangan untuk penjualan jimat kan. Itu pelarangan penjualan jimat. Nah, di situ aja menjual atau membagikan jimat aja dilarang oleh Indonesia. Gimana caranya dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib ini diakui gitu. Bang, tapi kalau soal profesi pawang hujan itu mungkin gimana sih Bang tanggapannya Bang? Karena kan Rara sendiri ini mengakui punya sertifikat profesi sebagai pawang hujan tuh Bang. Mungkin itu seperti apa? Yang saya bongkar adalah trik-trik yang menurut saya itu nggak berefek, karena bagi saya kan mendalami pengetahuan agama juga. Di agama saya itu yang mengatur hujan adalah malaikat dan Tuhan, bukan manusia. Gitu sih. Dan saya mengedukasikan untuk menegaskan hal tersebut. Di semua agama saya rasa juga punya ajarannya masing-masing, bahwa yang mengatur hujan ada yang berpendapat itu dewa-dewanya,
ada yang berpendapat Tuhannya, ada yang berpendapat malaikat-malaikat. Yang nggak masalah, perbedaan pendapat di setiap agama. Yang saya bongkar adalah yang menipu-menipu ini nih. Gitu. Tapi dengan Tapi banyak sebelumnya- laporan ini kedepannya bakalan terus untuk membongkar nggak sih atau Atau lagi? capek. Enggak, pasti dong, pasti akan terus bukan membongkar, lebih tepatnya mengedukasi masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia tidak mudah dibodoh-bodohi, gitu sih. Karena miris banget loh, kasihan masyarakat Indonesia banyak yang dirugikan, yang harusnya uangnya bisa dipakai untuk berlibur sama keluarganya, ini malah dipakai untuk ya pengobatan-pengobatan yang sebenarnya trik gitu. Nah, yang saya bongkar kan trik-triknya itu agar masyarakat Indonesia tidak lagi mempercayai trik itu adalah sebuah pengobatan atau sebuah keajaiban gitu. Nggak kapok lah ya, walaupun Tapi- banyak laporan-laporan sekarang tetap mengedukasi gitu ke depannya. Tidak kapok karena memang nggak berefek apapun juga, jadi memang bagi saya pun nggak masuk deliknya bagi saya loh ya, karena ya saya ketika membongkar juga nggak pernah menghina pribadi, yang saya bongkar tuh apa yang dilakukan gitu. Tapi sebelumnya ini memang sudah sah nih memakai jasanya Bang Sunan atau gimana? Sudah ada kuasa buat Bang Sunan atau seperti Iya, apa? boleh bang. Yang pasti belum bayar. Wah, nggak Nggak, sanggup, artinya Bang. gini, ketika saya mendampingi seseorang yang memang saya lihat pantas didampingi ya, artinya Marcel ini adalah sosok ya entertain, yang sosok yang ingin mengedukasi masyarakat. Tidak ada niatan dari Marcel ya untuk menyerang pribadi atau menyerang kelompok atau golongan atau organisasi manapun, karena dia memang bukan seseorang yang senang akan kegaduhan, tapi lebih senang mengedukasi dan menghibur masyarakat, betul? Iya, betul, Nah, sangat betul. itu loh. Jadi buat saya ketika Marcel menghubungi saya ya dari Ustadz Dery Sulaiman Iya ya, betul dari Ustadz Dery. maka saya mendengarkan ya sudah, selama ini memang sejalan dengan agama kita ya, tentunya sejalan dengan agama kita dan tidak ada maksud niat tujuan untuk menyerang kehormatan seseorang, merugikan seseorang. Saya rasa ya tidak ada persoalan hukum. Iya. Ya, teman-teman. Sel terakhir kan ini kemarin 3 kali Banyak dukungan dari masyarakat, dari teman-teman artis Bang Sunan dan Iya. teman-teman yang lain juga. Gimana sih perasaannya sekarang? Dapat banyak perasaan. dukungan gitu dari Iya. orang-orang lain gitu. Ya, perasaan saya sih lebih kepada senang karena banyak masyarakat Indonesia yang mulai sadar dan tidak mudah dibodoh-bodohi gitu. Karena banyak juga tuh di komentar-komentar YouTube saya banyak yang akhirnya curhat. Saya salah satu korban dari dukun juga, salah satu korban dari penipuan juga. Nah, itu yang membuat saya senang sebenarnya. Dan lebih senang lagi banyak juga orang-orang yang support kayak teman-teman artis, teman-teman pengacara juga banyak yang mensupport karena memang semuanya peduli sama masyarakat Indonesia. Iya. MUI juga ya. Iya, MUI pun, PBNU, semuanya kan mensupport karena memang seharusnya begitu. Masyarakat Indonesia bersatu untuk saling peduli terhadap masyarakat Indonesia. Jangan malah saling serang-serangan. Gitu sih. Marcel, ada dua sebenarnya tim somasi yang akan dilayangkan, gimana? Ada rasa khawatir kan nantinya dengan masalah hukum? Nggak ada sih kalau untuk itu. Ya kalaupun nanti berujung dilaporkan ya silahkan aja gitu loh. Silahkan aja, nanti kan dilihat juga proses hukumnya. Iya. Bagi saya pun nggak masuk kok. Karena saya sekali lagi nggak pernah menghina pribadinya gitu. Jadi pelapor atau yang merasa dirinya korban, Iya. ya itu kan nanti melalui uji ya, uji di proses hukum. Belum tentu juga pelapor itu benar, belum tentu juga Marcel benar. Artinya Marcel, artinya bakal dihadapin aja nih Bang untuk pelaporan kemungkinan nanti Bang. Dihadapi aja. Cuma kan saya ingatkan kembali, pembuatan laporan palsu itu bisa kena pasal juga ya. Bang Sunan ya. tapi Iya. dari pihak Debus Indonesia sendiri nih ada keinginan untuk melakukan aksi kepada Marcel sendiri Nah, menanggapi. ini saya nggak ngerti ya, ini praktisi debus kenapa dari dulu saya berusaha memperbaiki dan berusaha menjunjung tinggi seni debus, kok bisa sampai tiba-tiba praktisi debus merasa dihina atau dicemarkan? Gimana caranya? Coba boleh tonton video saya bertahun-tahun lalu yang bahas air keras. Itu sengaja saya nggak bongkar di situ. Saya bilang di video saya untuk menghormati praktisi debus karena saya juga praktisi debus. Nah, yang saya bongkar itu adalah orang-orang yang menggunakan teknik-teknik debus untuk penjualan jimat. Karena jimat itu dilarang di Indonesia. Menjual atau membagikan benda yang dianggap sakti itu dilarang. Apalagi dalam penjualannya pakai teknik-teknik debus, seolah-olah nih jimat bisa buat kebal. Nah, ini kan yang tercemarkan jadi praktisi debusnya gitu. Oke. Yang seharusnya debus itu untuk seni budaya atau pertunjukan, tapi digunakan untuk penipuan. Nah, ini dari dulu tuh saya mengedukasikan, berusaha membersihkan agama saya
Islam, terus juga praktisi debus, praktisi sintren, praktisi tatung dan sebagainya, agar teknik-teknik seni budaya ini tidak disalahgunakan gitu. Oke, Ini Kak. saya juga nggak tahu siapa yang ngompor-ngomporin itu. Oke, kan sebenarnya tim aku tuh udah dapat Gus Samsudin tuh sudah meminta maaf dan mengakui bahwa konten-konten dia itu adalah Sekedar entertain, ya. Tanggapan kamu? Ya lewat saya waktu teleponan juga begitu, dan bahkan kalau lewat teleponan dia mengakui pengobatannya hanya sekedar trik. Ya. Yang saya butuhkan adalah dia akui di media pengobatan dia cuma sekedar trik gitu. Seperti waktu ngaku ke saya lewat telepon. Oke. Gitu sih. Ya, Karena kalau oke. kontennya hanya entertain hoax ya dari dulu juga masyarakat udah tahu kok. Oke, 2 menit terakhir dong. 10 menit udah kasih dulu, ditunggu di sana. Oke.